Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqal qailin bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u al-akharin. Sadaqallahu sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat tarawih tidak sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Sama seperti ikhwatul rahmati Allah, salat di Mekah di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di masjid kita sekarang ini 100.000 kali lipat, karena Allah turunkan Al-Quran di sana. Sama seperti Allah muliakan Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Beda dengan malam-malam lainnya, malam itu Allah turunkan Al-Quran, maka dia menjadi malam yang paling mulia. Demikian juga ikhwatul rahmati Allah, kita semuanya, kita akan jadi Allah muliakan kalau kita akrab dengan Al-Quran. Sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan itu. Maka Allah akan angkat derajat Rasulullah SAW orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, dan Allah akan hinakan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Di Bandung, terima seperti Allah, ada seorang perempuan bernama Ustazah Nani Rohyani. Beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah beliau suaminya menghafal Quran bersama saya dengan metode menghafal Quran semua bersama. Habis itu kami semangat sekali menghafal juz 30 Ustaz. Dan alhamdulillah suami saya juga pengurus DKM. Begitu pandemi terjadi, tidak boleh mendengar ada orang kena COVID, diurusin. Dia bantu, nggak pakai mikir, pokoknya dia tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Suatu saat merasa sengal-sengal, Ustaz Nani lihat suami, begitu diperhatikan kayaknya ini gejala positif. Dicek, Masya Allah, rupanya positif beneran COVID. Dan begitu makin parah, panggil ambulan. Maka begitu dibawa ambulan sudah mulai tidak sadarkan diri. Tapi Masya Allah, karena beliau cinta sama Al-Quran, dalam kondisi matanya udah banget, dia masih baca surat-surat di juz 30. Maka perhatikan, kebetulan Allah, Al-Quran akan jadi syafaat buat semua sahabatnya. Dan saat itu beliau baca surah Al-Insyiqaq, matanya sudah terbejam. Dan sebelum dikasih masker oksigen, menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat kalimat terakhir keluar dari mulutnya adalah ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat terakhir dari surah Al-Insyiqaq. Dan kemudian ditutup tuh mulutnya dengan masker. Menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai di rumah sakit, kita tahu saat itu keluarga nggak bisa ngurus, nggak bisa jenguk. Dan alhamdulillah pada Allah jadikan suaminya Ustazah Nani syahid COVID dan dikuburkan. Kita tahu orang-orang COVID dikuburkan di kuburan COVID yang kita nggak boleh milih. Dan nikmat rahmati Allah yang saya dari itu, Ustaz, kata Ustazah Nani cerita ke saya, suami saya dikuburin persis di sebelahnya kuburan non-muslim. Saya pernah dengar hadis Rasulullah SAW bilang bahwa muslim yang dikuburkan dengan kubur non-muslim nggak bakal betah dengan siksa. Maka setelah berapa lama dikubur, suami
Dan saya terus kepikiran hadis itu, maka kemudian kami kumpul musyawarah sama keluarga dan kami sepakat pindahkan suami almarhum di kuburan baru. Kuburan baru sudah disiapkan dan sekarang mau digali, mau diangkat, mau dipindahkan. Ustazah ini kirim videonya, kirim fotonya, seluruh dokumentasinya ke saya. Dan Masya Allah Ustaz, begitu dibuka itu kubur, semua orang nangis, semua orang takbir. Itu semua papan masih utuh, kain kafan masih utuh, tubuhnya masih utuh, pada 11 bulan dikubur. Berterima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Karena nanti Al-Quran akan jadi syafaat penolong buat para sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini Allah muliakan kita semuanya dengan Al-Quran. Amin. Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Yang mau jadi ahlul Quran angkat tangan, Ustaz mulia. Semoga Allah jadikan kita semua jadi ahlul Quran. Yang mau jadi ahlul Quran, insyaallah. Ikhwatal iman di Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak tahun 2011 Ustaz Allah izinkan, Allah berikan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Itu ini orang yang bisa baca Al-Quran sama sekali, ada izin Allah bisa langsung hafal, berikut makna, makhraj, tajwid, bisa nulis. Dan insya Allah ini bisa buat anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 92 tahun, insya Allah bisa bagi-bagi. Nggak pakai otak, nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan, tahu-taunya langsung bisa. Ini kira-kira kita praktek di sini boleh nggak? Mau nyobain metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Gimana caranya? Nggak usah pakai tulisan, nggak usah pakai bacaan, persis seperti Rasulullah belajar sama Jibril. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Dan ikhwatul iman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Ustaz buktikan metode ini menghafal Quran semudah tersenyum, Ustaz mengajak relaksasi dulu, boleh nggak? Daripada mikirin bagaimana cara ngafalnya, ntar stres, supaya nggak terlalu stres, kita relaksasi. Ikutin gerakan Ustaz, tangannya begini semuanya. Barangkali dari tadi duduk, pegel, rasakan kepala, leher, tangan, punggung semuanya rileks. Dan supaya tambah rileks, ini angkat tangannya bawa ibu. Sudah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Nah, ini nama rileks kepaksa namanya ya. Turunin, Ustaz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa kelihatan dengan cara ini. Ikutin ya, ikutin siap? Siap. Ini jempolnya di bawah, gerakin. Sekarang ikuti gerakan tangan Ustaz. Tangannya semuanya silang, jari-jarinya tegakkan begini, pastikan jempolnya di bawah. Bisa? Bisa? Semuanya baca basmalah Ustaz, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakan tangan Ustaz. 1, 2, 3, pelan-pelan jempolnya putar ke atas. Tuh kan, banyak yang stres ini ya. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Dan Ustaz nggak mau pakai teori karena waktunya sempit. Ustaz mau langsung buktikan menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Siap? Tapi sebelum Ustaz buktikan, tolong ngaku dulu. Biarin Pak, biarin anak-anak, biarin pada bercanda. Nggak apa-apa, biarin. Ngaku dulu, siapa yang sampai seusia begini baca Al-Quran, makhraj tajwid masih salah-salah berantakan? Angkat tangan, Ustaz mulia. Oh Masya Allah, ini kayaknya Ustaz Agus ini ya. Pertanyaan kedua, siapa yang sampai usia begini baca Al-Quran masih nggak tahu artinya? Angkat tangan. Baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Oh Masya Allah, semoga Allah beri hidayah. Amin. Pertanyaan ketiga, siapa yang belum hafal surat populer ini, yang belum hafal surat Ar-Rahman? Angkat tangan. Yang belum hafal Ar-Rahman, Masya Allah, makin banyak. Terakhir, yang nggak hafal Ar-Rahman juga nggak tahu artinya. Katakan. Oh Masya Allah, rumah Ustaz di Sentul Bogor. Masya Allah, Allah paksa datang ke sini rupanya Ustaz baru ngerti. Hikmahnya adalah demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini. Takbir, Allahu Akbar. Gimana caranya? Caranya hotelina rahmati Allah. Nanti kalau Ustaz bacain ayat surah Ar-Rahman, ikuti bacaan Ustaz. Siap? Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan tangan Ustaz. Oke?
Buat apa gerakan tangan? Insya Allah gerakan tangan ini akan membuat Bapak, Ibu, hadirin sekalian langsung hafal juga tahu artinya. Ya, supaya makin semangat, Ustaz mau ngasih iya. Kalau Ustaz bilang hafal Al-Quran, jawab dengan suara yang lantang mungkin, tangannya tinggi ke udara, bilang sekeras-kerasnya mudah. Bisa? Ini udah pada buka semua kan? Coba menghafal Al-Quran. Masya Allah, kayaknya pada nambah dari bukanya ya. Sekali lagi, menghafal Al-Quran. Oke, dengan suara selantang itu, Ustaz pengen semuanya baca ta'awuz dan basmalah. Yuk keras. A'udzu billahi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tidak akan mulai dari ayat-ayat pertama surah Rahman karena terlalu populer. Ustaz mau cari agak susah, agak tengah, agak panjang. Mulai dari ayat 7. Ayat berapa? 7. Simak bacaan Ustaz dan ikuti ya. Ayat 7. Wassama'a. Coba bareng-bareng. Lihat dengan Ustaz. Dan langit pegang. Rafa'aha. Allah meninggikannya, angkat. Wa wada'a. Dan Allah letakkan al-mizan. Timbangan. Pak, Bu, timbangan begini, ngelurus. Kalau begini kata orang Betawi kriik namanya ya. Dan malu-malu, lihat Ustaz. Wassama'a rafa'aha. Yuk bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Asik. Sekarang Ustaz sambung, perhatiin Ustaz. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yuk bareng-bareng. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Lebih keras. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Paling keras. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Suara yang keras. Wassama'a artinya langit. Rafa'aha mengangkat, meninggikan. Wa wada'a meletakkan. Langsung hafal satu ayat dari mana? Marad tajwid takbir. Allahu Akbar. Coba yang keras bareng-bareng. Wassama. Itu ayat berapa? Ini ayat 8. Allah, coba. Agar jangan. Ini kayak lagi pelarang ya. Tatghaw. Kalian curang. Curangnya begini ya. Ada yang tahu kayak video klip siapa begini? Ada fans Anam di belakang. Allah, coba. Artinya apa? Agar jangan. Tatghaw. Kalian curang. Fil mizan. Artinya sudah. Artinya timbangan, bukan artinya udah. Maksud Ustaz tadi ayat 7 udah ya. Ini rupanya beneran gak pakai otak ini ya. Lihat berapa itu Ustaz. Allah tatghaw fil mizan. Bareng-bareng. Lebih keras. Wassama ayat 7. Wassama
Dan ciri orang yang hafal pakai otak kedua adalah suaranya nggak berani keluar, pasti dia tekanan batin, takut salah. Saya kasih tahu ya, untuk hafal Quran otak kita nggak ngebantu, yang ada malah ngerepotin. Percaya nggak otak kita ngerepotin? Nggak percaya kan? Sekarang saya buktiin. Bapak Ibu, bedanya ukuran gajah sama semut semuanya tahu kan? Kalau gajah itu ukurannya besar. Tangannya gimana kalau besar? Coba bareng-bareng. Gajah besar. Semut kecil. Coba yang kompak. Gajah besar. Semut kecil. Itu yang kita tahu selama ini dengan otak kita. Betul? Sekarang Ustaz mau kasih pola yang baru. Cuma pengen tes otak kita ngebantu apa ngerepotin. Kalau Ustaz bilang gajah, jawab dengan lantang, besar, tapi tangannya berubah sedikit. Bisa? Bisa? Ini supaya hilang ngantuknya nih ya. Kalau Ustaz bilang semut, jawabnya kecil, kecil begini. Bisa? Ustaz yakin di masa kira semuanya pintar-pintar. Kita coba ya. 1, 2, 3. Gajah. Semut besar. Semut kecil. Semut kecil ya. Ulang. Fokus. Gajah besar. Sekarang begini Pak besar. Semut kecil. Oke, ini sudah mulai agak pintar. Akhirnya alhamdulillah. Sekarang bobotnya saya tambah. Boleh ya? Kalau tadi bedanya gajah sama semut, sekarang apa bedanya? Ukuran ular dengan ular. Kalau ular tuh ukurannya panjang. Mulai dari stres gimana dijawab ini ya. Ular panjang. Kalau ular pendek. Ini pola yang baru. Kalau Ustaz bilang ular, mending nggak usah pakai otak. Jawab aja dengan suara lantang. Panjang. Gitu ya. Ini panjangnya. Anak-anak nggak boleh lempar-lempar nah. Akhlak. Ya nggak apa-apa. Ada duduk. Balik ya, kalau Ustaz bilang ular, coba ya, siap? Hati-hati nih, ada gajah, ada semut, ada ular. Yang mencoba menjawab pakai otak biasa langsung stroke di tempat. Coba yang 1, 2, 3. Semut besar. Semut kecil, itu paling depan. Lagi, ular. Ibu-ibu buat masak aja, buat belanja aja. Sementara untuk urusan hafal Quran, Ustaz nggak perlu otak kalian. Ustaz pengen kalian happy with Quran. Siap? 2 yang tadi kita ulang. Suara yang paling kencang, tangannya makin semangat bergerak. Insya Allah hafalnya permanen nggak pakai lupa selamanya. Amin. Yuk mulai lagi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama. Semoga Allah kabulkan. Amin. Semoga Allah ridho. Amin. Ustaz merinding, Ustaz janji mau nemenin kalian semua ngapal Quran sampai 30 juz. Mau nggak? Yang mau ditemenin sama Ustaz ngapal sampai 30 juz, angkat tangan. Bilang saya. Ini pada bawa HP. HP keluarin. Yang bawa HP keluarin. Infakkan untuk Palestina. Begitu
disuruh infak mulai langsung jelek lagi. Catat nomornya Pak Ustaz 0852 1275 dulu. 0852 nomor Ustaz. Udah. 1275. Yang bawa HP catat nomor handphone Ustaz 0852 1275 6021. Udah belum? 0852 1275 6021. Simpen langsung. Kasih nama Ustadz Bobby. Nama lengkapnya Ustadz Bobby Ganteng. Ganteng nggak? Nah, yang ngomong ganteng laki-laki. Udah. Kalau udah WA sekarang juga. Ustadz tunggu. Ustadz janji mau nemenin kalian ngapal Quran sampai 30 juz. WA ya. WA ke nomor Ustadz. Ketik daftar spasi nama spasi as-sakinah. Daftar spasi nama spasi as-sakinah. Send, kirim. Ramadan ini Ustadz spesial mau nemenin semua jemaah ngafal surat Al-Kahfi. Yang udah hafal Al-Kahfi ada nggak di masjid ini? Seragus nggak usah ngangkat tangan ya. Ada yang hafal Al-Kahfi. Maka karena itu Ustadz mau ngajak kalian semuanya hafalkan surat Al-Kahfi di bulan Ramadan ini. Siap? Siap. Nah, nanti kalau sudah akan dapat balasan. Kalau sudah dikirim WA akan dapat balasan. Di sana ada link, klik linknya, daftar. Insya Allah setiap hari pagi 5.30 sampai pukul 6 setengah jam Ustadz nemenin kalian ngafal surah Al-Kahfi setiap hari satu ayat berikut arti. Dan kalau nggak sempat untuk ikutan pagi, ikut aja grupnya. Nanti di grup WA Ustadz bakal kirim setiap hari video-videonya. Kasih tahu kepada kerabat, keluarga, famili, sahabat. Kalau pengen ngerasain yang nikmat belajar Al-Quran bisa langsung hafal, berikut makna, mahraj, tajwid. Di kelas itu bahkan Ustaz bisa ngajarin orang yang nggak ngerti huruf bisa langsung menuliskan ayat yang belum dihafal. Maka ikutan ya. Udah dapat balasan belum? Belum. Maka insya Allah kirim aja, kirim. Punya kuota apa kagak? Jangan ada kuota ya. Satu Ustaz. Segi satu. Ya, insya Allah. Nanti kirim ya. Tetap kirim, insya Allah nanti bakal dapat balasan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua jadi ahlul Quran. Dan kalau hari ini semuanya pada bahagia hafal Quran 2 ayat surah Rahman, bahagia nggak? Bahagia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita bisa hafal 30 juz. Angkat tangan, kita doa bareng-bareng. Semoga malam ini adalah malam mulia. Malam ini seperti Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Maka 2 ayat ini sudah membuat kita bahagia. Dan mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar buat kita semuanya. Yang pengen dirinya Allah muliakan dengan Al-Quran. Yang semua dirinya, keluarganya, keturunanmu Allah jadikan menjadi ahlul Quran. Angkat tangan tinggi-tinggi, doa para ustaz. Allahumma arhamna bil Quran. Nah
Cuma sekalian, satu rahasia supaya ditolong sama Allah jadi ahlul Quran, supaya diri kita, keluarga kita, keturunan kita jadi ahlul Quran. Mau nggak? Yang mau angkat tangan, Ustaz Mulia. Maka caranya kata Rasulullah di rumusnya, Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah bakal tolong. Allah tolong hamba punya hajat apapun, Allah tolong selagi dia nolong saudara-saudaranya. Maka kalau pengen punya hajat diri kita, keluarga kita, keturunan kita jadi ahlul Quran, caranya tolong ahlul Quran. Caranya gimana? Oh, banyak tuh santri penghafal Al-Quran, yatim duafa. Di tempat Ustaz aja, itu boleh googling itu, Mahat Kauni Tahfiz Quran. Ustaz alhamdulillah Allah titipkan 28 mahat tahfiz Al-Quran. Yatim duafa nggak pakai bayar. Kalau ada anak orang di sini nih di Gandaria yang yatim duafa nggak bisa sekolah menghafal Quran, kirim ke pesantren Ustaz. Dan insya Allah yang terima rahmati Allah, kalian bisa tolong tuh beliin beras buat anak-anak yatim semampunya. Mau bisa 10 kilo boleh, 50 kilo boleh, 1 ton boleh. Kenapa? Karena kalau dimakan sama santri jadi darah, jadi organ tubuh, mereka ibadah, mereka baca Al-Quran, mereka murojaah seumur hidup tuh. Selagi saripati beras konsumsi yang kita kasih ada di tubuhnya, pahalanya nadir buat kita. Maka karenanya nanti keluar banyak tim tuh yang ngajak antum semua infak beras buat santri. Gak bodoh Ustaz, komitmen aja. Insya Allah nanti Allah muliakan, seperti Allah muliakan malam ini kita hafal 2 ayat berikut makna dengan bahagia. Maka itu cara tambahan. Mudah-mudahan Allah makin ridho, Allah jadikan kita jadi hafiz Quran. Amin. Kalau kita enggak, nanti anak kita ada yang hafal Quran. Amin. Anak kita enggak, cucu kita, terus keturun kita, nanti Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum